Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Salam kenal, salam santun, salam tajam, salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Malina Wijaya mau jawab pertanyaan. Wah, Mak, kenapa LGBTQ boleh masuk dalam gereja? Siapa bilang gereja siapa? Gereja saya mah agak-agak ada haram najis itu malahan ya, diharamkan. Tapi kita mau lihat LGBTQ perspektif Alkitab itu kayak apa sih? Jadi jangan pakai perspektif tradisi, gereja, pastor, pendeta, apalagi Lina Wijaya. No, kita kembali kepada Alkitab, back to Bible. Alkitab berbicara apa? Tentang LGBTQ ya. Atau lebih disebut dalam Alkitab itu istilahnya pemburit di dalam TB pertama, TB kedua itu ditulis di situ ya. Laki-laki yang bersetubuh dengan sejenisnya. Sejenisnya berarti laki-laki ya, bukan kaki empat. Walaupun kita tahu mungkin di luar sana ada ajaran yang membolehkan bersetubuh dengan kaki empat. Tapi kita mau lihat Alkitab itu bicara apa. Kalau kitab orang bicara apa itu masa bodoh. Apalagi kitab yang sudah dibumbui ditambah-tambah itu lebih masa bodoh. Karena Lina Wijaya datang untuk menentang syubhat atau pengajaran-pengajaran yang menyimpang, yang sesat, yang ngambang, yang gak jelas jatuhnya kayak daun mau di sebelah kiri, sebelah kanan, utara atau selatan. Yuk kita lihat Alkitab berkata apa tentang pemburit atau LGBTQ kala ini. Kita mau ambil dari mana dulu nih? Dari Korintus kah? Dari Roma kah? Dari Timotius kah? Kita lihat dulu Roma berkata apa ya. Roma pasal 1 ayat 24. Itu kalau kita lihat perikopnya aja berjudul hukuman Allah atas kefasikan dan kelaliman manusia ayat 18 ya. Sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dan kelaliman. Ayat 24, karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tidak wajar. Dari Roma kita diingatkan bahwa murka Allah itu nyata dari surga ya, atas segala kefasikan dan kelaliman. Terutama kepada mereka yang mengkultuskan manusia. Manusia dikultuskan, tradisi dikultuskan, buku-buku tambahan dikultuskan, melampaui Allah itu sendiri, bahkan melupakan penciptanya. Maka murka Allah nyata dari surga sehingga membiarkan manusia-manusia ini makin berdosa, makin terpuruk dengan kebiasaannya. Salah satunya adalah persetubuhan yang cemar. Ya, bayangkan mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta. Jadi dusta kalau mengatakan LGBTQ itu boleh masuk gereja nanti diberkati loh. Mereka kan juga manusia, punya hak asasi, punya kasih bla 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 bla. Allah mengatakan itu adalah dusta dan memuja menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya. Iya, pendeta itu makhluk bukan, pastor itu makhluk bukan. Jadi orang-orang yang kamu kultuskan ternyata membawa kamu pada pengajaran yang sesat. Allah mengatakan murka Allah nyata dari surga atas segala kelaliman dan kefasikan ini. Sehingga kamu yang mengkultuskan manusia bahkan melupakan Allah yang sejati, pengajaran Allah yang alkitabiah yang benar-benar termaktub sebagai hikmat Allah yang tertulis terpampang nyata yang bisa kamu baca, maka tubuhmu, seluruh komunitasmu bahkan bisa jadi ya, saya tidak tahu ya, tapi bisa jadi diserahkan kepada kefasikan, pada kecemaran, pada persetubuhan yang tidak wajar. Bahaya loh. Nah, itu Roma berkata bagaimana kefasikan dan kelaliman ini salah satu yang paling utama adalah ketika kita menggantikan kebenaran Allah dengan dusta. Ya, lalu memujanya lagi, menganggapnya itu satu kebenaran ya, dengan dalih pembenaran untuk kasihlah hak asasi manusia atau apapun. Alkitab adalah Alkitab, seluruh kebenaran firman Tuhan, no compromise. Kalau kamu kompromi, maka jelas kamu belajar dari seseorang yang menyesatkan. Ya, itu ya. Jadi penciptalah yang harus dipuji selama-lamanya, bukan pimpinan kita yang tertinggi. Karena siapapun manusia di muka bumi ini, selama dia keturunan Adam, dari debu akan kembali menjadi debu, pasti ada syahwat di dalamnya. Omong kosong, dia bisa sempurna kudus seperti Kristus. Camkan itu. Lalu kita mau lihat apa sih yang dikatakan oleh Korintus. Ini yang sering kita dengar itu justru dari Korintus ya teman-teman ya. Korintus pasal 6 itu
ayat 1 sampai berapa ini? 11 itu sebenarnya berbicara tentang mencari keadilan pada orang-orang yang tidak beriman. Jadi para pemain bendera pelangi ini jelas orang-orang yang tidak beriman. Kalau mereka beriman, mereka takut kepada Allah, percaya kepada firman, tentu mereka tidak melakukan praktikal itu. Terserah itu alasannya penyakit, dikondisikan orang, kelainan, dan segala macam. Karena segala perkara dosa di muka bumi ini sejatinya sudah ditundukkan oleh Kristus. Jikalau engkau memang benar-benar tunduk juga kepada Kristus. Tidak ada yang tidak mungkin bisa dipulihkan dalam Kristus. Haleluya, puji Tuhan ya. Jadi 1 Korintus pasal 6 ayat 9 berkata, atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Jangan sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ya, jadi tadi di Roma sudah dikatakan pendusta, penipu, sehingga membuat orang mengkultuskan manusia, mengkultuskan tradisi, mengkultuskan gereja. Itu pendusta, penipu. Dan yang seperti itu di dalam Korintus dikatakan tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Istri yang menyerahkan nafsunya, persetubuhan yang tidak normal, banci, pemburit, jelas dikatakan tidak mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Lalu dalam kerajaan Allah saja mereka tidak mendapat bagian, maka hanya yang tersesatlah yang mengatakan mereka boleh diberkati di gereja, mereka boleh membawa benderanya hahaha, gelar karpet, berlenggang kangkung masuk dalam gereja dengan alasan hak asasi, dengan alasan layak mendapatkan berkat. Berkat atau pengampunan bisa diberikan secara individual. Tidak perlu mengusung bendera sehingga memberikan celah. Oh, gereja mengiyakan, gereja merelakan, gereja ACC itu bukan gereja saya. Sorry to say, ya mungkin itu gereja yang ya saya tidak tahulah gereja mana itu. Tapi teman-teman perlu tahu, gereja apapun itu, gereja siapapun itu, gereja dimanapun itu, yang terpenting adalah firman Tuhan berkata apa. Jadi jikalau firman Tuhan saja sudah berkata mereka tidak dapat bagian dalam kerajaan Allah, lalu kenapa harus bersetuju dengan mereka? Kenapa harus bersepakat dengan mereka? Kenapa harus mendoakan mereka? Kenapa harus memberkati hubungan yang jelas menghinakan Allah? Wah, itulah pekerjaan-pekerjaan pendusta seperti yang dikatakan Roma dan Korintus. Kita lihat 1 Timotius pasal 1 berkata apa ya? Itu mengenai ajaran yang sesat dari ayat 3 sampai ayat 11. Ya, kita baca teman-teman ya. Ketika aku hendak meneruskan perjalanan ke wilayah Makedonia, teman-teman baca sendiri, tapi saya ambil yang ayat 8. Kita tahu bahwa hukum Taurat itu baik kalau tepat digunakan, yakni dengan keinsafan bahwa hukum Taurat itu bukanlah bagi orang yang benar, melainkan bagi orang yang durhaka dan tidak taat, bagi orang fasik dan orang berdosa, bagi orang yang tidak peduli dan tidak suci, bagi pembunuh bapa dan pembunuh ibu, bagi pembunuh pada umumnya, bagi orang cabul dan laki-laki yang bersetubuh dengan jenisnya, bagi penculik, bagi pendusta, bagi orang yang bersumpah palsu, dan segala sesuatu yang bertentangan dengan ajaran sehat yang berdasarkan Injil dari Allah yang mulia dan terpuji, seperti yang dipercayakan kepadaku. Wah, puji Tuhan teman-teman ya, ini Rasul Allah sendiri yang berkata. Ketika dikatakan di sini dengan jelas bahwa mereka bersumpah palsu dengan segala sesuatu yang bertentangan, ya, bahkan orang cabul, dan dalam TB2 sudah dipertegas laki-laki yang bersetubuh dengan sesama jenisnya. Jadi semuanya itu adalah orang-orang yang durhaka dan tidak taat. Lalu bagaimana mungkin engkau bersepakat, bersetuju, berpura-pura segala macam ingin memberkati mereka-mereka yang durhaka dan tidak taat kepada Allah? Betapa lebih jahat dan pendustanya engkau yang membiarkan mereka terlena dalam kebiasaannya yang hina, yang jelas-jelas tidak mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Teman-teman, sekali lagi kembali saja kepada Alkitab. Di luar Alkitab, maka semuanya itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Mohon kerendahan hati, minta hikmat bijaksana sehingga Tuhan meluputkan kita dari segala macam pengajaran dan pemahaman yang sesat. Ya, thank you. Kiranya Yesus Kristus sumber segala berkat kehidupan kembali merahmati kita dengan hikmat bijaksana, marifat, hidayah dan taufiknya supaya kita semua boleh bertumbuh di 2024 ini dalam iman yang benar. No compromise terhadap syubhat. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.